Kita langsung saja dengarkan bersama-sama penampilan dari adik kita Azahra Bilqis Azim, utusan dari Rumah Quran Ashabul Yamin. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sayang? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sehat semangat? Semangat. Semangat puasa hari ini? Iya. Sudah bisa kita mulai? Sudah. Oke, silakan. Jauh pulau dari Malaka, hati-hati ke kota Mekah. Dengan bismillah ceramah dibuka, semoga Allah memberi berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Marilah pada kesempatan pertama dan utama kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit tanpa tiang, bumi tak berbatang, dan manusia berpasang-pasang. Selanjutnya salawat beriring salam, marilah kita sanjung dan sajikan ke pangkuan baginda kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang pembawa reformasi yang tak pernah memakai dasi dan naik mesi, tetapi hatinya begitu suci. Dewan juri yang wajahnya bersinar bagaikan bulan purnama, dan pendengar radio Extra FM yang paling saya cintai. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan untayan hikmah yang saya beri judul Puasa Berhubungan dengan Pendidikan. Teman-teman sekalian, ada yang tahu nggak kenapa sih berpuasa itu erat hubungannya dengan pendidikan? Mau tahu tidak? Kalau mau tahu, sini biar aku kasih tahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin dan pendengar radio Extra FM yang berbahagia, puasa Ramadan juga mengajarkan kepada kita untuk merasakan betapa sulitnya hidup bagi orang-orang yang kurang bersyukur. Pada saat bulan Ramadan, kita umat Islam merasakan lapar dan haus. Sehingga kita adapun tujuan dari ibadah puasa ialah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menumbuhkan rasa takwa dan meningkatkan kesadaran spiritual. Selain itu, ibadah puasa juga mengajarkan kepada kita untuk merasakan betapa sulit Selain itu, ibadah puasa juga mengajarkan kita untuk berempati kepada orang-orang yang kurang beruntung, sehingga kita menjadi orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang selama ini Allah berikan. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah, puasa Ramadan juga mengajarkan kepada kita. Adapun tujuan dari ibadah puasa selanjutnya ialah untuk
untuk menjadi orang yang sabar. Imam Ibnu Rajab pernah berkata, sabar itu ada 3 macam. Sabar mengerjakan ketaatan kepada Allah, sabar meninggalkan larangan Allah, dan sabar menerima takdir Allah. Semua jenis sabar ini terkumpul dalam ibadah puasa. Karena dalam ibadah puasa terdapat sabar mengerjakan ketaatan kepada Allah. Dewan juri dan pendengar radio yang paling saya cintai, bekal sabar sangat-sangat penting dalam perjalanan kampung akhirat. Karena perjalanan ini panjang, melelahkan, dan banyak rintangan yang menghadang. Macet, sumpek, capek, kecopetan, dan kerusakan kendaraan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "As-safaru fit'atun minal azab," yang artinya safar adalah bagian dari siksaan. Hadis riwayat Bukhari. Coba bayangkan, ini safar di dunia. Lantas bagaimana safar menuju akhirat yang penuh dengan ujian dan cobaan? Puasa Ramadan juga mengajarkan kepada kita untuk menjauhi sifat-sifat pemarah, ghibah, dan fitnah dalam diri seseorang yang sedang beribadah puasa. Hendaknya menjauhi sifat-sifat sedemikian akan menyebabkan nilai puasanya berkurang. Akan menyebabkan nilai puasanya berkurang hingga hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Na'udzubillahi min zalik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya setiap amal anak Adam akan dilipat gandakan. 1 kebaikan menjadi 10 hingga 700 kebaikan, sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, kecuali puasa. Puasa adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Ia tinggalkan makan dan minumnya karena aku. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jalan-jalan ke masjid raya, jangan lupa sholat di dalamnya. Kalau ingin jadi orang bertakwa, mari tingkatkan ibadah puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru saja kita dengarkan bersama-sama penampilan dari Ananda Az-Zahra Bilqis Azim, utusan dari Rumah Quran Ashabul Yamin. Dan adik-adik semua, kita langsung dengarkan saja seperti apa komentar dari kedua dewan juri kita. Yang pertama kita dengarkan dulu dari Ustadz Ali Basir Tanjung SAG MPD. Kepada Pak Ustadz dipersilahkan. Terima kasih Naya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Az-Zahra. Waalaikumsalam Ustadz. Ustadz tanya, ini Ananda penampilannya yang keberapa kemari? Baru pertama kali. Oh, baru pertama kali ya. Boleh tahu Ustadz usianya berapa nih usianya? 10 tahun, berarti kelas 5 ya? Iya. 5 SD ya, baik. Alhamdulillah dalam hitungan berapa menit ini ya? 7 menit lebih kurang ya. Ananda sudah menyampaikan ceramah. Apa judulnya tadi? Puasa berhubungan dengan pendidikan. Baik, alhamdulillah ya. Tapi nggak apa-apa, namanya perdana ya. Sudah bagus penampilannya. Tapi nggak apa-apa, Ustadz kasih pandangan ya, supaya ke depan makin bagus. Tetap kalau kita ceramah mulai dengan salam ya, baru kemudian ucapkanlah puji syukur kepada Allah, alhamdulillah ya. Kemudian bersalawat kepada Rasulullah. Baru kemudian mau ada pantun. Tadi mana duluan? Pantun dulu apa? Pantun dulu baru salam ya. Harusnya salam dulu baru pantun ya. Kemudian tetap mulai dengan Quran, karena kita mau berceramah. Ada hadisnya. Baru kemudian kena ini lomba, sampaikan temanya, judulnya, ceramahnya ya. Jadi kalau kita ceramah ada pembukaan, ada isi, ada penutup ya, ada kesimpulannya. Apa kesimpulan ceramahnya tadi?
Kalau ingin jadi orang yang bertakwa, mari tingkatkan ibadah puasa. Baik, suaranya udah bagus ya, pertahankan. Terima kasih Ananda Azhara apa tadi? Bilos ya, apa? Bilos Azim. Az-Zahra Bilqis Azim. Tadi di ujungnya ada pantun tadi. Iya. Coba pantun gimana tadi itu? Jalan-jalan ke masjid raya, jangan lupa sholat di dalamnya. Kalau ingin jadi orang yang bertakwa, mari tingkatkan ibadah puasa. Oh iya, kalau jalan ke masjid raya boleh sholat di sana. Kalau kita ingin menjadi petakwa, tetap ibadah puasanya dijaga. Baik, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Ustadz untuk pantunnya dan komentarnya. Langsung saja kita dengarkan komentar yang kedua dari Ustadz Merido Hafera SHI kepada Pak Ustadz, dipersilakan. Ya, terima kasih Unaya pada Nanda Az-Zahra Balqis ya. Ini sama-sama perdana kita ini. Mungkin penampilannya luar biasa. Umur yang masih muda ya. Penampilannya 10 tahun. 10 tahun. Kalau mau buka puasa enaknya kelapa muda ya. Umur masih muda, penampilannya sudah luar biasa. Sudah tua ya. Sudah muda. Jadi ada beberapa koreksi. Yang pertama ya, pada Nanda tema atau judul ini berhubungan dengan puasa, berhubungan dengan pendidikan. Harusnya ini hubungan puasa dengan pendidikan yang dibalik ya, secara tata bahasanya itu. Atau dengan teks yang lain, hikmah puasa di bidang pendidikan misalnya kan. Tapi isi ini umum, ini isi masih umum, takwa juga masuk situ, sabar juga masih situ. Nah, bagusnya dia kalau memang pendidikan, sisi pendidikannya lebih spesial ini ya. Tapi penampilannya sudah cukup berani, mungkin lebih baik daripada kami seusia Ananda Az-Zahra ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ustadz untuk komentarnya dan terima kasih juga untuk penampilan adik kita Az-Zahra Bilqis Azim.